Sintayong sayangkan sikap pemain timnas Indonesia. Nah, kita bahas ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Silahkan. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong lagi-lagi harus mikir keras ya setelah Garuda dibantai 0-4 ya oleh Jepang di laga kelima di grup C ya. Nah, pertandingan ini jadi pil pahit ya buat Indonesia yang kalah di depan pendukungnya sendiri. Nah, 3 pemain Jepang, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara menjebol pertahanan timnas Indonesia ya. Bahkan Martin Paes yang biasanya tampil solid juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Sebelumnya pertahanan Garuda sempat dipuji nih, terutama setelah lawan Arab Saudi yang solid banget. Tapi kali ini benteng Garuda seperti ambruk total ya. Bahkan ada gol bunuh diri dari Justin Hubner di menit ke-35 yang bikin posisi makin sulit. Ya sebetulnya nggak bunuh diri juga, tetap aja pemain Jepang itu tinggal menceploskan gawang aja sih ya. Nah, hasil ini bikin Indonesia terpuruk ya di dasar klasemen grup C. Jadi cuma dapat 3 poin dari 5 pertandingan. Tetapi selisih poin dengan Australia itu masih 3 poin ya. Itu Australia kan posisi kedua, jadi sebetulnya masih ada peluang sih ya, masih ada peluang. Hanya memang semakin berat. Nah, lawan Saudi mau nggak mau harus menang. Nah, Sintayong sebenarnya udah memprediksi nih ya, tapi dia kecewa sama beberapa pemain yang mulai tidak terkendali gitu. Yang penting jangan lupa teknik dasar dan selalu jaga attitude. Nah, itu kata STY. Karena banyak pemain yang mulai terlalu mempublikasikan diri ke media sosial gitu. Jadi nggak fokus pada pertandingan lawan Jepang ini. Dan ada yang sudah merasa tinggi gitu ya. Jadi pada saat latihan lupa teknik-teknik dasarnya. Nah gitu ya. Nah, jadi pada saat pertandingan teknik dasarnya jadi kurang fokus karena ingin mencoba gaya-gaya yang keren. Nah, itu yang disorot oleh STY ya. Jadi masalahnya banyak yang ninggalin teknik dasar demi gaya-gayaan dengan trik keren. Nah, itu katanya ya. Jadi sebagai pemain bola kita juga perlu punya sikap yang baik kayak gitu. Bahkan bantu persoalan sosial di Indonesia. Nah, jadi pesan dari pelatih asal Korea Selatan ini jelas ya. Jadi sikap dan disiplin itu kunci kalau mau bawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tapi memang untuk mengubah itu tidak mudah ya. Dulu waktu Sintayong masuk ke Indonesia, itu kan banyak pemain Indonesia. Sedangkan sekarang banyak pemain naturalisasi yang banyak gaya dari Belanda datang ke Indonesia. Mungkin budayanya sudah berbeda lagi gitu ya. Nah, itu yang membuat STY adaptasi lagi nih budaya Indonesia dengan budaya dari Belanda gitu. Meskipun mereka itu keturunan Indonesia. Itu yang membedakan. Tapi apapun juga memang Jepang ini tim yang sudah mapan, sudah kuat, langganan Piala Dunia, ranking ke-15 dunia. Ya, Indonesia ranking ke-130 dunia, bedanya 115 ya. Jadi hal yang wajar kalau misalkan kalah. Sintayong pun sudah memprediksi ini bakal kalah gitu. Tapi dibandingkan dengan timnas yang lain, Cina saja dibantai 7-0. Bahrain dibantai juga 5-0. Indonesia 4-0. Masih lebih baik dibandingkan 2 tim tadi. Saudi aja dikalahkan juga 2-0. Satu-satu yang bisa membobol gawang Jepang itu hanya Australia saja. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu kecewa karena memang Jepang itu levelnya udah jauh di atas. Ya. Jauh. Dari harga pasaran para pemain pun di atas 100 miliar, kita di bawah 100 miliar semuanya gitu. Jadi sudah terlihat kualitas dari situ ya. Yang penting sekarang kita tetap dukung timnas Indonesia ya, berikan energi positif
kepada para pemain timnas Indonesia agar tetap semangat bisa menang lawan Arab Saudi. Itu saja, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.